Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 15 September tahun 2021 dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Lonjoboko, Kecamatan Parangloi, Kabupaten Goa, kilometer 61 jurusan Malino. Saya akan membagikan tazkirah tentang pesan-pesan Khidir kepada Nabi Musa. Jadi perlu diketahui ma'asyiral muslimin, setelah Nabi Musa gagal memperoleh ilmu-ilmu dari Khidir alaihissalam dalam pertemuan mereka, di mana Nabi Musa 3 kali melanggar perjanjian dengan Nabi Khidir, maka Nabi Khidir mengatakan bahwa saatnya kita berpisah dan kamu tidak dapat belajar ikut kepada saya karena kamu selalu melanggar apa-apa yang telah engkau ucapkan. Jadi kalau diibaratkan sekolah, gagal sekolah Nabi Musa kepada Nabi Khidir, disebutkan begitu di dalam Al-Quran bahwa Nabi Khidir mendapatkan ilmu dari sisi Allah sehingga dia bisa membunuh seorang anak kecil karena ilmunya, karena anak kecil itu akan menjadi durhaka kelak. Begitu pengetahuan yang diberikan kepada Khidir alaihissalam. Dia bisa melubangi perahu karena dia tahu perahu ini akan direbut oleh penguasa yang zalim kalau tidak cacat. Begitu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Khidir alaihissalam. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe, dan nanti bagikan video ini kepada sesiapa yang menjadi kecintaan pemirsa netizen di mana saja berada, sehingga banyaklah orang mendengar pesan-pesan Khidir ini kepada Musa alaihissalam. Ketika Khidir hendak berpisah dengan Nabi Musa, Musa berkata, "Berilah aku wasiat." Jawab Khidir, "Wahai Musa, jadilah kamu orang yang berguna bagi orang lain. Janganlah sekali-sekali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka hingga kamu dibenci mereka. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Janganlah kamu berkeras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisilah dosa-dosamu, wahai Ibnu Imran." Ditulis dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 1 halaman 329, Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 56. Diriwayatkan bahwa setelah Khidir mau meninggalkan Nabi Musa, dia berpesan kepadanya, "Wahai Musa, pelajarilah ilmu-ilmu kebenaran agar kamu dapat mengerti apa yang belum kamu pahami. Tetapi jangan sampai kamu jadikan ilmu-ilmu itu hanya sebagai bahan omongan." Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir. Sebelum Khidir berpisah dengan Nabi Musa yang tidak sabar itu, dia berpesan, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu seperti kejemuan orang-orang yang mendengarkannya." Ma'asyiral muslimin, maka janganlah kamu berlama-lama dalam menasihati kaummu
Dan ketahuilah bahwa hatimu itu ibarat sebuah bejana yang harus kamu rawat dan pelihara dari hal-hal yang memecahkannya. Kurangilah usaha-usaha duniamu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu. Karena dunia ini bukanlah alam yang akan kamu tempati selamanya. Kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala akhirat nanti. Bersikap ikhlaslah dan bersabar hati menghadapi kemaksiatan yang dilakukan kaummu. Hai Musa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan ilmumu, karena tempat yang kosong akan terisi oleh ilmu yang lain. Janganlah kamu banyak mengomongkan ilmumu itu, karena kamu akan dipisahkan oleh kaum ulama. Maka bersikap sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah untukmu. Berantaslah kejahilan kamu dengan cara membuang sikap masa bodohmu, ketidakpedulianmu yang selama ini menyelimuti dirimu. Itulah sifat orang-orang arif lagi bijaksana, mencari rahmat bagi semuanya. Apabila orang bodoh datang kepadamu dan mencacimu, redamlah ia dengan penuh kedewasaan serta keteguhan hatimu. Hai putra Imran, tidaklah kamu sadari bahwa ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit saja. Sesungguhnya menutup-nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap sewenang-wenang adalah menyiksa dirimu sendiri. Janganlah kamu buka pintu ilmu ini jika kamu tidak bisa menguncinya. Dan jangan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika kamu tidak tahu bagaimana membukanya. Hai putra Imran, barang siapa suka menepuk-nepuk harta benda, dia sendiri bakal mati tertimbun dengannya, hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya itu. Namun, semua hamba yang mensyukuri semua karunia Allah serta memohon kesabaran atas ketentuan-ketentuannya, dialah hamba yang suhud dan patut diteladani. Bukankah orang seperti itu mampu mengalahkan nafsu syahwatnya dan dapat memerangi bujuk rayu setan? Dan dia pula orang yang mengetam buah dari ilmu yang selama ini dicarinya. Segala amal kebajikannya akan dibalas dengan pahala di akhirat, sedangkan kehidupan dunianya akan tentram di tengah-tengah masyarakat yang merasakan jasa-jasanya. Hai Musa, pelajarilah olehmu ilmu-ilmu pengetahuan agar kamu dapat mengetahui segala yang belum kamu ketahui. Misalnya masalah-masalah yang tidak bisa diomongkan atau dijadikan bahan pembicaraan saja. Itulah penuntutan jalanmu, dan orang-orang akan disejukkan hatinya. Hai Musa putra Imran, jadikanlah pakaianmu bersumber dari zikir dan fikir, serta perbanyaklah amal kebajikan. Suatu hari kamu tidak akan mampu mengelak dari kesalahan, maka pintalah keridhaan Allah dengan berbuat kebajikan, karena pada saat-saat tertentu akalmu pasti akan melanggar larangannya. Sekarang telah kupenuhi kehendakmu untuk memberi pesan-pesan kepadamu. Omonganku ini tidak akan sia-sia bila kamu menurutinya. Dikutip dari kitab Tahzibul Asma Juz 1 halaman 176-177, Sahih Muslim fi Sarkin Nawawi halaman 136, Ruhul Mu'ni Juz 15 halaman 223, dan Fathul Bari Juz 6 halaman 310. Setelah itu ma'asyiral muslimin, Haidir meninggalkan Musa yang duduk termenung dalam tangisan kesedihan. Ma'asyiral muslimin, demikianlah pesan-pesan Nabi Haidir kepada Musa alaihissalam setelah mereka bertemu dan berpisah karena kegagalan Nabi Musa mengikuti aturan untuk tidak bertanya sebelum Nabi Haidir memberikan penjelasan. Sehingga dari pelajaran itu dapatlah dikatakan di atas langit masih ada langit.
Nabi Musa berkata kepada kaumnya, dia adalah manusia yang paling pintar di bumi ini. Tetapi Allah menegurnya karena ada orang yang diberi ilmu yang lebih daripada Musa, yaitu Khidir alaihissalam. Allah memerintahkan dia untuk bertemu dengan Khidir di pertemuan dua laut di dekat batu besar. Maka Yusya bin Nun, murid Nabi Musa yang ikut di dalam pencarian ilmu itu, dilupakan oleh setan, menceritakan bagaimana ikan yang telah dimasak itu lompat ke dalam air, dan akhirnya mereka harus kembali lagi 1 hari 1 malam perjalanan di atas perahu untuk menemui Khidir alaihissalam. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, begitulah Nabi Khidir alaihissalam senantiasa hadir menjadi orang yang ditanya, orang yang membagikan ilmunya, karena sungguh ilmu Allah itu sangat luas. Dikatakan dalam Al-Quran, apabila engkau menuliskan kalam ilahi dengan menggunakan tinta air laut, maka tidaklah cukup untuk menuliskan ilmunya, sekalipun kamu mengambilnya 1 kali lagi air laut untuk menuliskannya, karena begitu luasnya ilmu Allah. Maka ilmu manusia yang sedikit itu janganlah membuat kita sombong, karena sesungguhnya ilmu Allah amatlah luas. Semakin banyak kita membaca buku, semakin kita mengerti lebih banyak yang kita belum baca. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro. Jangan lupa sekali lagi nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe dan bagikan video pendek ini sehingga banyaklah orang merendahkan hatinya, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang doktor, karena ilmu yang dia miliki belumlah seberapa sebagaimana yang dinasihatkan oleh Khidir alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.